Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Bisa dilihat di buku tema halaman 54, bisa diamati itu gambar Beni dan teman-teman sedang main lingkar simpai, dan juga di halaman 55 Beni dan teman-temannya sedang memetik buah jambu bersama-sama. Lanjut untuk tugasnya, dimulai dari halaman 56. Di sini ada cerita memetik jambu di rumah Udin. Nah, anak-anak bisa baca dulu untuk tugasnya. Setelah dibaca, jawab pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan di sana yang berkaitan dengan cerita memetik jambu di rumah Udin, ya. Bisa kalian baca dulu. Lalu, nah di sini ada contoh perkalian soal cerita perkalian, ya. Contohnya, Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, untuk jawabannya, jambu yang dipetik itu ada berapa buah? Beni memetik 7 buah jambu. Lalu Udin memetik sama 7 buah jambu, dan Lani memetik 7 buah jambu. Tujuh tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan berapa? 21. Nah, dapat ditulis bentuk perkalian dari atas ini seperti berikut. 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. 3 kali 7-nya, ya. 7 tambah 7 tambah 7. Seperti itu. Nah, setelah ini ada tugas yang harus diselesaikan di halaman 60. Ibu kasih contoh lagi. Nomor 1-nya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi bentuk perkalian seperti apa? Hitung angka 4 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka 4. Jadi 6 dikali 4. Penjumlahan berulang angka 4. Jadi bentuk perkaliannya 6 kali 4 sama dengan 24. Ya, seperti itu. Lalu, nah, yang nomor 2, 3, 4, 5 kerjakan. Lalu di sini ada soal cerita seperti yang contoh Ibu barusan yang barusan Ibu bahas, ya. Di sini Ibu kasih contoh lagi untuk nomor 1, ya. Contohnya yang pertama, Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Berapa jumlah pensil Dayu seluruhnya? Nah, bentuk perkaliannya seperti apa? Ada berapa buah kotak? Ada 2 buah kotak. Jadi 2 dikali masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jadi 2 kali 9 hasilnya 18, ya.
penjumlahan berulangnya itu 2 kali 9. 2 kali 9-nya 9 tambah 9 sama dengan 18. Seperti itu. Lanjutkan lagi sampai nomor 5 dikerjakan ya. Lalu di pembelajaran 2 halaman 65 di sini ada bacaan mengenai benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Nah, benda padat itu sangat gampang ditemui di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, benda padat itu cirinya itu mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Bentuknya tetap dan ukurannya juga tetap. Itu benda padat. Contoh benda padat adalah simpai ya. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah karena mempunyai ciri bentuk dan ukurannya yang tetap itu ya. Seperti itu. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Tetap bentuknya akan seperti simpai itu sendiri, tidak akan berubah menjadi sebuah lemari ya. Nah, adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, contoh yang lainnya juga bisa. Contohnya pensil. Jika pensil dimasukkan ke dalam gelas, apakah berbentuk akan seperti gelas? Tidak, pensil akan tetap berbentuk seperti pensil karena pensil itu termasuk benda padat yang memiliki ukuran dan bentuk yang tetap. Mau dipindahkan kemanapun akan tetap berbentuk seperti itu ya. Itu untuk benda padat. Nah, setelah ini ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nah, kalian bisa jawab ya. Bagaimana bentuk benda padat? Bagaimana ukurannya seperti apa ya? Dilanjutkan, itu ada 5 soal. Lalu selanjutnya, anak-anak amati benda-benda yang ada di rumah kalian ya. Nomor 1, contohnya kursi. Nah, kursi itu termasuk benda padat atau bukan benda padat? Ya, kursi termasuk benda padat. Kasih centang pada kolom benda padat seperti itu ya. Lanjutkan, ini meja, minyak, vas bunga, televisi, air putih dan seterusnya. Ini kalian jawab, dikasih centang pada kolom yang sesuai. Jika bukan benda padat, berikan centang pada kolom bukan benda padat. Seperti itu ya. Lanjut yang halaman 68 ini. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Coba nih, yang nomor 1, sikap memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, apakah ini termasuk sikap mematuhi aturan atau tidak? Kalau menunjukkan mematuhi aturan, berikan centang pada kolomnya. Tetapi kalau tidak menunjukkan aturan, kasih tanda silang. Seperti itu ya. Nah, tugasnya selesai sampai untuk pembelajaran hari ini. Nah, selamat belajar anak-anak. Terus semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita semua bisa bertemu, bertatap muka seperti biasanya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.